Shalom saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita mau berdoa. Kita mau datang kepada Tuhan, membawa segenap hati kita dan segenap hidup kita di hadapan Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur sebab Engkau Allah kami, sebab Engkau Tuhan kami. Hari ini Tuhan, kami membawa hidup kami, segenap tubuh, jiwa, dan roh kami. Biarkan Tuhan yang pimpin kami, biarkan Tuhan yang tuntun kami hari ini. Terima kasih Tuhan, bekerjalah dalam hidup kami. Biarkan Roh Kudus-Mu menuntun dan mengajari kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, renungan pagi hari ini berjudul Self-Defense. Manusia pada dasarnya terdiri dari 3 hal, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Kita semua tahu itu, tapi di dalam tubuh, jiwa, dan roh pun ada bagian-bagian yang harus kita tahu, supaya ada kemaksimalan dan kita tahu potensi-potensi, baik potensi positif maupun tendensi ke arah yang negatif yang kita miliki. Pada diri manusia yang pertama jelas ada yang namanya tubuh. Di dalam tubuh itu ada yang namanya nafsu. Antara lain nafsu makan, nafsu seks. Oleh sebab itu, tubuh jika tidak kita kontrol dengan baik, maka tendensinya adalah sesuatu yang bersifat dosa. Jadi, kalau kita ingin hidup kita dipimpin oleh roh, bukan tubuh, kita harus mematikan daging kita. Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17, di dalam ayat yang ke-16 demikian, maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Di ayat yang ke-17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Yang kedua, di dalam tubuh manusia ada yang namanya self-defense mechanism, yang bisa dikatakan perlindungan diri. Misalnya, ketika kita naik motor dan tiba-tiba ada kucing yang lewat tanpa permisi, kita akan kaget dan mencoba untuk menghindari kucing tersebut. Contoh yang lain, kalau tiba-tiba ada orang yang melempar batu ke arah kita, tanpa diperintah tubuh, kita pun akan menghindar dari lemparan tersebut. Ini terjadi secara otomatis. Parahnya, ketika kita di dalam gereja atau komunitas atau kelompok sel atau di renungan sekolah, ketika ada firman disampaikan dan firman itu tidak cocok dengan kita, maka tanpa sadar tubuh kita akan ada blok, alias kita akan menolak kebenaran itu karena memang tubuh kita menolak. Bayangkan kalau ada firman-firman yang kita tanpa sadar menolaknya. Betapa parahnya tubuh kita ini. Sedangkan kita tahu bahwa kebenaran firman itu absolut. Dan sangat sering itu bertentangan dengan keinginan daging kita. Berapa nilai kebenaran yang sudah kita tolak? Berapa kali kita berdiri atas keinginan kita sendiri? Misalkan di dalam sebuah komunitas ada firman yang berkata, lebih baik memberi daripada menerima. Pada waktu itu kita sedang kekurangan secara fisik, keuangan, waktu, dan lain-lain.
tiba-tiba tubuh kita akan menolak nilai-nilai tersebut dengan berbagai macam alasan. Oleh sebab itu, Paulus mengatakan, mari matikan daging dan keinginan tubuh kita, dan sepenuhnya kita menjadi milik Kristus. Dalam Galatia 5 ayat yang ke-24 sampai yang ke-25. Di ayat yang ke-24 berkata, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Di ayat yang ke-25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Supaya tidak ada pembelaan, kita ada nilai-nilai kebenaran yang akan Tuhan tanamkan di dalam hidup kita. Kalau kita salah, ya akui. Kalau kita mau dibentuk, biarkan Tuhan membentuk hidup kita dengan nilai-nilai kebenaran. Pada akhirnya, tujuannya cuma satu, menjadi seperti Kristus. Mari saudara, untuk meresponi renungan pada pagi hari ini, kita mau datang lebih dalam di dalam hadirat Tuhan untuk membawa hidup kita sepenuhnya, tubuh, jiwa, dan roh. Kami membawa tubuh, jiwa, dan roh kami di hadapan-Mu Tuhan hari ini. Biarkan Tuhan yang jadi pemilik hidup kami sepenuhnya. Kami tahu kami lemah. Kami tahu masih banyak kedagingan dalam hidup kami yang begitu kuat. Tapi satu hal yang kami tahu, hari ini Tuhan, kami mengizinkan Tuhan untuk membentuk hidup kami, supaya kebenaran itu ada di dalam hidup kami.